dikembalikan kepada Mas Ian ini sebagai moderator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rahmi Syahriza MA. Jadi itu tadi udah sedikit gambaran ya, tips atau bagaimana sih Al-Quran itu memberikan solusi terhadap Al-Quran itu sendiri, terhadap pandemi COVID-19 itu sendiri. Untuk sesi berikutnya, kita langsung ke sesi Q&A, pertanyaan dan jawab. Kita minta untuk memberikan pada teman-teman yang hadir di sesi ini, di webinar ini, untuk memberikan pertanyaan yang mewakili daripada teman-teman yang lainnya. Tetap di mute, nanti akan kami pilih dari mungkin yang bisa angkat tangan atau nah ini Riza Nabila dari Jambi. Ya. Silakan mungkin saudari Riza Nabila. Nah, perkenalkan dulu nama, asal dari mana dan instansinya dari mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Arif Jambi. Yang ingin saya tanyakan, izin bertanya kepada Mohon maaf, bentar. Ini ada teknis, kenapa bunyi background suaranya Bu Nabila. Oh. Kemudian sinyal agak lemah tampaknya di sana. Suaranya agak maju biar lebih jelas. Jangan bergerak-gerak saat bicara. Lanjut. Ya, izin bertanya. Pertanyaannya saya bertanya kepada Ustazah Rida MA. Tadi beliau di surat Al-Anfal ayat 60 itu ada perintah untuk gerak badan dan olahraga kesehatan tubuh. Yang saya tanyakan, olahraga apa yang cocok dengan kondisi pandemi seperti ini dan minimal durasinya itu berapa? Oke. Baik, terima kasih. Siapa ini? Riza ya? Saudari Riza dari Jambi. Pertanyaan kedua, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti akan kita kasih ke pembicara masing-masing. Mas Ian, moderator, di chat juga sudah banyak pertanyaan. Oh, begitu, boleh. Bisa dipilih. Dipilih kemudian dibacakan atau mungkin dijawab dulu tadi. Oh gitu. Boleh kita jawab dulu aja kepada Ustazah Rahmi Syahriza ya. Tadi sempat nyinggung di surat Al-Anfal terkait olahraga ya. Jadi saudari Rahmi ini menanyakan olahraga apa sih yang cocok untuk pandemi yang seperti saat ini. Kemudian durasinya berapa lama? Oke, silakan langsung dijawab Ustazah. Oke, terima kasih Mas Ian. Kemudian terima kasih juga kepada ini saya panggil Ibu aja ya. Ibu Riza Nabila dari Jambi atas pertanyaannya. Oke, memang di dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu ceritanya memang di situ adalah bagaimana tentara Islam pada waktu itu dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Nah, kalau peperangan tentunya yang dipersiapkan adalah bagaimana mereka bisa berkuda dengan baik, bisa memanah dengan baik, dan bisa memainkan pedang dengan baik. Nah, kalau sekarang kan mungkin juga nggak mungkin juga main-main pedang ya kan, main-main samurai kan nggak mungkin juga. Berkuda juga tentu dalam kondisi seperti ini hanya di beberapa daerah yang memungkinkan untuk melakukan hal itu. Ya mungkin kalau di dekat rumah kita ada ranch untuk berkuda ya, menyediakan sarana untuk itu, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Tapi saya pikir tidak hanya berkuda, walaupun memang sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis, berkuda, memanah, dan renang adalah olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah ya kan. Namun untuk sekarang ini
olahraga-olahraga ringan yang itu juga mungkin kalau dari sisi ilmu kesehatan mungkin nanti Gus Niam bisa menambahkan ya. Karena kalau kita baca ya olahraga selain berkuda pun juga memungkinkan, entah misalnya jalan santai atau mungkin lari dalam apa ya dengan durasi yang tertentu, itu juga bisa memberikan efek yang cukup bagus buat tubuh. Dan bahkan ketika di awal-awal pandemi ini apa ya, mulai merebak, itu bahkan sudah ada, pedoman kesehatannya untuk melakukan olahraga-olahraga olahraga-olahraga ringan di rumah. Nah, bahkan sampai waktu itu, disarankan untuk melakukan kegiatan berjemur di pagi hari ya. Nah, tapi kalau mungkin cuma berjemur saja, ya mungkin nanti cuma duduk malas-malasan ya, akan lebih baik, kalau kita pahami dari sini, karena ini kata dalam surah Al-Anfal ini kata kuwah yang diambil ya, kekuatan. Artinya di situ kita tidak hanya duduk, tapi juga bergerak gitu. Apa sih yang bisa lakukan untuk bergerak? Yang mungkin tidak harus berkuda. Lari pun mungkin bisa, jalan-jalan santai pun mungkin bisa gitu. Jadi tidak hanya berjemur seperti yang kita pahami selama ini, duduk santai, bahkan mungkin sambil ditemani minum kopi dan bahkan gorengan. Akhirnya jemur juga makannya juga gitu kan. Jadi kalau kita pahami dari ayat surah Al-Anfal ayat 60 itu ada kekuatan, artinya di situ kita memang diharuskan untuk menggerakkan tubuh. Nah, kalaupun tidak melakukan kegiatan berkuda atau mungkin melakukan kegiatan berenang atau mungkin kegiatan memanah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis, kita bisa melakukan olahraga-olahraga ringan lainnya. Namun untuk durasi ini saya menyerah ini Bu Gus Niam yang mungkin yang lebih ahli, lebih pas untuk menjawabnya. Mungkin itu saja Mas Ian, dikembalikan kepada Mas Ian. Terima kasih. Assalamualaikum. Moderator masih mute, suaranya belum masuk. Baik, terima kasih Ustazah Rahmi Syariza. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Saudari Selvia Nuriasari dari YN Metro Lampung. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memberikan kesadaran di kalangan masyarakat tentang kesadaran akan bahaya virus ini dan pentingnya mematuhi standar kesehatan dari sisi ilmu agama dan kedokteran. Terus terang saja, di lingkungan kampus banyak yang tidak peduli bahkan memandang saat ini aman. Mungkin bisa dijawab oleh dimulai dari Dokter atau Gus Niam ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada penanya sebelumnya ya. Untuk olahraga sebetulnya tidak spesifik, olahraga apa saja yang memang terbiasa, jangan dibilang olahraga sepak bola yang tidak pernah sepak bola gimana gitu ya. Olahraga berkuda yang tidak punya kuda gimana. Ya olahraga apa saja yang ringan, yang sesuai dengan porsinya, tidak membuat kepayahan berlebih-lebihan, bisa mau tenis, mau lari, mau jalan sehat, mau goes ya, semua bisa dengan ketentuan ya minimal antara 30 sampai 45 menit per hari dalam waktu sejumat ya. Saya tidak suka kata seminggu ya. Dalam sejumat itu 5 hari gitu ya. Itu minimal insya Allah cukup ya. Tapi perlu diketahui, itu di slide saya ada nanti, sudah saya bagikan ke Dr. Dripa, nanti mungkin bisa di-share ke peserta. Ada ada olahraga juga ya, apa saja yang dilakukan. Kemudian ada juga di situ dijelaskan tempat-tempat yang berisiko, ada risiko level 1 sampai level 9 ya. Olahraga pun karena kan kecuali olahraga punya lapangan sendiri, punya lapangan ya tidak ada orang lain, mungkin relatif aman ya. Tapi kalau itu ada bergerombol, ada banyak orang, jalan sehat, lari, itu sebetulnya juga memiliki risiko tertular. Dan risiko tertular itu tentu menggunakan berjaga jarak lebih utama. Tetapi kalau itu membutuhkan nafas yang banyak, seperti berlari, bersepeda, itu
jangan menggunakan masker, akan kehabisan kepayahan ya, karena tidak akan cukup. Lebih baik respirator. Jadi ada respirator itu bisa memberikan kelonggaran, keleluasaan ya, mengasup oksigen yang baru ya, dibanding yang masker biasa, apalagi masker bedah, apalagi masker kain. Untuk respirator itu kebetulan ada Dr. Dripa Sabana, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama, ada beliau punya respirator yang bagus untuk bisa digunakan saat berolahraga ya. Itu aman, tidak menyebabkan orang kehabisan oksigen ya. Kalau kehabisan oksigen dipaksakan, nanti olahraganya jadi olahraga anaerobik, ini itu berbahaya bagi orang yang tidak terbiasa ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang cara menyadarkan masyarakat. Ya kita semua begini, garda terdepan dari penanganan COVID, pengobatan COVID ini memang dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya. Tetapi garda terdepan dari prevention